sharing ringan sama teman-teman semua ya. Ini hari Jumat ya, hari yang sangat luar biasa. Sangat disayangkan kalau misalkan kita hari Jumat ini tidak melakukan amalan yang maksimal. Jadi monggo dimanfaatkan ya, sedekahnya juga keluarkan. Kalau mau wakaf juga boleh. Tadi saya sharing di story, kalau mau teman-teman wakaf bisa lewat pondok yang sedang kita bangun ya, Abdurrahman bin Auf, pondok digital, pondok Quran Digital Planner. Jadi silakan nanti cek aja di story saya, bisa ke sana. Ya, sayang banget kalau misalkan hari Jumat kita nggak maksimal ya ibadahnya. Nah, termasuk berbagi. Jadi ini adalah momen saya untuk bisa berbagi dengan teman-teman semua ya. Oke, ini udah hadir, udah lumayan banyak ya, udah hampir 100 orang, 98 orang yang hadir. Kita akan melanjutkan tentang melawan kemustahilan series ya. Jadi di episode sebelumnya di akunnya Mosviewer ya, saya coba sharing banyak tentang yang namanya melawan kemustahilan, dari mulai langkah 1 sampai langkah kesekian. Udah 4 kayaknya ya. Iya, udah 4. Nah, hari ini kita masuk ke bagian nomor 5 ya. Ini jadi ceritanya kita lagi bedah buku ini secara bertahap. Ya, kalau misalkan teman-teman pengen baca bukunya silakan nanti cari aja di KMO Indonesia ya. Akunnya KMO Indonesia. Kita lagi cetak ulang. Kemarin kita produksi 20.000 pieces lebih. Ya, alhamdulillah habis dan sekarang lagi cetak ulang lagi. Monggo ya. 100% kita sedekahkan royaltinya. Nah, sambil nunggu bukunya teman-teman bisa dengarkan mungkin sharing saya, karena ini berdasarkan pengalaman pribadi. Yang saya tuliskan ini bukan hasil teori ya, memang benar-benar pengalaman yang saya ramu gitu kan, yang saya racik, belajar dari mana-mana tentang melawan kemustahilan. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kawan-kawan semua, apa kabar di hari kesekian di bulan Ramadan? Semoga tetap semangat, tetap sehat, tetap produktif dalam melakukan ibadahnya ya. Lagi-lagi bulan Ramadan ini udah masuk ke hari kesekian ya. Kita mulai hari Jumat, sekarang udah ketemu lagi Jumat ya, nggak kerasa kan? Jadi bagi teman-teman yang kemarin seminggu ke belakang itu kurang maksimal, monggo lebih dimaksimalin lagi. Punya checklist hariannya ya. Bangun tidur ngapain, terus juga sehariannya ngapain, sore ngapain, malam ngapain, dan seterusnya. Itu jadiin target gitu ya. Sejenak kita aktivitas yang mungkin berhubungan dengan dunia banget ya, leyeh-leyeh, rebahan, santai, terus ngejar duit gitu kan, itu tetap dilakukan, bagian dari ikhtiar kita. Tapi porsinya untuk kita ibadah itu benar-benar dimaksimalkan ya. Yang biasa teman-teman di bulan biasa, bulan bukan Ramadan misalkan, tadarusnya 1 juz, sekarang naikin 2 kali lipat, 3 kali lipat, 2 juz, 3 juz gitu kan, atau 4 juz gitu ya. Jangan banyak alasan ya. Kalau misalkan kita jarang sharing, di bulan lain, bulan Ramadan agendakan untuk sharing gitu, bikin tulisan, bikin live dan macam-macam. Jadi poinnya memang bulan Ramadan ini masih kita isi dengan yang baik-baik gitu. Walaupun bulan Ramadan kali ini berbeda dengan bulan Ramadan sebelum-sebelumnya mungkin ya, seperti yang mungkin teman-teman alami karena efek corona. Tapi ambil hikmahnya aja ya. Ambil hikmahnya adalah kita bisa di rumah ya, banyak aktivitas yang bisa kita lakukan di rumah, baik ibadah maupun dengan keluarga gitu. Jangan terlalu menghardik, mengeluh dan mencaci maki keadaan gitu. Ya. Jadi ayo dibikin program hariannya di bulan Ramadan, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi ngapain gitu. Sholatnya, tadarusnya, ya, nambah hafalannya, berbaginya ya. Wah, banyak lah pokoknya ya. Termasuk poin yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi di materi sebelumnya teman-teman kita sudah cerita panjang lebar, saya sudah cerita tentang yang namanya Safa Marwah ya, tentang yang namanya tongkat Musa, tentang yang namanya detonator kebaikan, tentang yang namanya small test. 4 topik. 4 topik ini kita sampaikan dalam waktu masing-masing kurang lebih 1 jam. Berarti udah 4 jam ya, kita udah 4 jam ini. Kalau seminar udah lebih dari seminar ya kita ya. Udah 4 jam. Dan ini masuk ke topik kelima ya. Apa yang kita pelajari dari Safa Marwah, mungkin teman-teman yang baru nyimak, di Safa Marwah kita belajar tentang makna ikhtiar ya, ikhtiar, terus makna yang namanya kita yakin sama Allah bahwa sesuatu yang penting kita gerak dulu aja ya. Kadang solusinya gak kebayang,
Sama kayak sofa marwah. Siti Hajar pada saat lari-lari itu kan sofa ke marwah, marwah ke sofa, nggak pernah nemu solusi di sofa dan marwah. Solusinya itu adalah di dekat kakinya Ismail gitu kan, muncrat tuh Zam-Zam gitu. Sama kayak kita sekarang jualan apapun yang bisa kita jual di bulan Ramadan ataupun di musim corona ini gitu kan. Udah jalanin aja, jangan terlalu idealis nanti gimana, yang penting bisa survive gitu. Bisa jadi nanti Zam-Zamnya, jackpot rezekinya bahasa kita kan, itu di yang lain. Sama kayak saya ya. Tongkat Musa itu belajar tentang kekuatan, lagi-lagi tentang keyakinan ya. Entah sofa marwah, entah tongkat Musa, semuanya tentang keyakinan, tentang keimanan. Bagaimana kita solusi itu ternyata benar-benar ada dekat kita ya. Solusinya di mana? Kalau Nabi Musa pada saat terhimpit dengan keadaan Fir'aun dan laut, ternyata solusinya bukan dihadirkan dari langit sama Allah, itu solusinya itu justru malah dekat dengan dia, yang selalu dibawa sama dia, apa itu tongkatnya sendiri. Ketika Allah memerintahkan pukulkan tongkatmu ke dalam laut gitu kan, pukullah lautan dengan tongkatmu gitu kan, dipukul langsung ngebelah tanpa banyak alasan, tanpa banyak tapi gitu. Nah kita ini sering kali ya dalam hidup, saat mentor kita atau misalkan expert, mastah atau siapapun lah ngomong misalkan, kamu mesti gini gini gini, itu ngeyel Pak. Seringkali mempertanyakan bukan bertanya. Emang bisa gitu Kang? Masa sih Kang? Gitu-gitu ya. Saya pada saat main affiliate marketing misalnya, ada yang nggak percaya, masa sih Kang main affiliate bisa dapat 140 juta gitu kan. Saya siang mungkin akan share di story saya screenshot dari vendor saya, bagaimana beliau bilang baru kali ini dapat affiliate yang sekali transfer nominalnya hampir 200 juta gitu kan. Itu saya ngalamin gitu. Ya memang kayak kelihatan mustahil ya, lagi-lagi emang kita kan melakukan kemustahilan gitu. Nah itu juga saya bahkan kemarin saat live siang hari itu ngasih peluang buat kawan-kawan kan. Bagi kawan-kawan yang mau main affiliate di saat corona kayak gini, monggo belajar ilmu baru. Ya, salah satunya affiliate marketing ya. Dengan misalkan menyebarkan link dengan cara yang baik dan benar, pastinya nggak nyepam, itu bisa dapat penghasilan. Itu kan penghasilannya nggak cuma sekedar tambahan, tapi juga kelebihan. Karena kalau saya ada kontesnya, nah itu peluang buat kalian yang sekarang cash flow-nya lagi ambiar ya, cash perusahaan dan cash pribadinya lagi kacau gitu. Main affiliate. Nah cuman memang masalahnya affiliate yang kita berikan itu hanya untuk membernya saja, member sejoli doang gitu, 449, 499 kalau nggak salah. Itu kalau udah beli langsung bisa jualan affiliate-nya. Lumayan sekali closing 170.000. Nah, pada saat saya menyampaikan kayak begitu, mungkin ada sebagian dari Anda, masa sih Kang, bisa sih Kang? Nah, ini kan mempertanyakan ya. Nah, sama ini tongkat Musa, kata Allah, pukulkan aja gitu. Sama kayak saya, sama kawan saya dibilangin bahwa, wah nulis buku aja. Saya nolak awalnya kan, enggak nulis buku apaan gitu. Tapi kan akhirnya dari nulis buku terus sekarang ya. Itu solusinya tuh ternyata dekat, tongkat Musa tuh dekat, solusinya tuh dekat itu. Poinnya di situ. Dan biasanya ada dalam diri kita. Coba lebih peka lagi sama sama gift yang udah Allah kasih gitu. Bakat yang sudah Allah kasih ke kita gitu. Itu nomor 2, tongkat Musa. Di ketiga kita belajar tentang detonator kebaikan, bagaimana bom meledak itu luar biasa ledakannya, sama dengan kebaikan bisa meledak luar biasa. Tugas kita jangan jadi bomnya ya, tidak harus, bukan berarti jangan ya, tidak harus menjadi bom kebaikannya, cukup menjadi pemantiknya saja ya. Mungkin inisiator gerakan, ide-ide sederhana, menyebarkan informasi, termasuk pada saat live kayak begini teman-teman nge-share ke teman-temannya. Misalkan teman-teman lagi ada di grup WA misalkan, atau di grup Telegram, teman-teman nih Kang Dewa lagi live misalkan, ini linknya nih, nonton yuk gitu kan, untuk kajian Ba'da nih ringan gitu, materinya sangat aplikatif banget dalam kehidupan. Share itu sederhana gitu, nge-share doang gitu kan, tapi bisa jadi buat kebaikan orang lain tuh, bisa jadi menggerakkan orang lain dalam berbuat baik ya. Apalagi ada hadisnya kan, barang siapa menunjukkan kebaikan maka pahalanya serupa seperti orang yang ditujukinya. Jadi jangan pelit jadi orang gitu kan. Di postingan saya terakhir yang tentang kemarin yang mental miskin itu kan, yang nge-like sampai 20.000 lebih ya, engagementnya tinggi banget itu. Sampai kan orang-orang pada bilang, wih canggih copywritingnya Kang Dewa, sampai gak maksa secara tidak langsung nih suruh nge-like, komen, dan share. Ya itu saya ingin tunjukkan bahwa ya memang demikian, di sosmed itu memang rata-rata orang tuh hanya sekedar komen, hanya sekedar memberikan tanggapan ya, bahkan mungkin nyinyiran gitu kan. Tapi jarang di antara mereka ketika ada kebaikan itu dibagikan. Padahal apa susahnya gitu, nge-share tuh apa susahnya sih gitu. Apalagi bagi kalian yang nggak bisa nge-share, nggak bisa sharing kayak begini misalkan, nggak terbiasa nulis misalkan, ya wes manfaatkan sharing orang lain untuk dibagikan. Jadi jangan pelit ya, sepelit-pelitnya orang adalah yang pelit untuk
untuk menginformasikan sesuatu yang manfaat gitu. Itu yang ketiga dari tentang kebaikan. Berbuat baik sebanyak mungkin dengan sebuah mantra yang sering saya sampaikan. Bantu orang lain dahulu, dibantu Allah kemudian. Oke. Terus apa tentang yang namanya small test pada saat teman-teman itu pengen berbuat baik, ingin berbuat baik ke banyak orang, ya. Maka akan selalu ada ujian. Ujiannya itu bukan ujian yang besar, tapi kecil, makanya sebutnya small. Dari orang-orang sekitar itu yang disebut dengan cicibiran, nyinyiran dan sejenisnya. Tugas teman-teman di sini adalah teman-teman perlu yang namanya istiqomah gitu kan, perlu yang namanya konsisten, komitmen dengan kebaikan, persisten dengan segala macam kondisi gitu. Nah, dalam kondisi ini teman-teman, dalam kondisi melakukan 4 poin tadi ya, tadi ada yang nanya yang pertama tadi apa? Yang pertama itu sofa marwah, ikhtiar dengan penuh keimanan gitu kan, yakin gitu. Kedua tongkat Musa, 3 dia itu nator kebaikan, 4 small test. Dalam kondisi saya waktu kasus punya utang, itu utang saya baru geser cuman berapa miliar gitu, berapa ratus juta gitu kan. Itu nggak terlalu signifikan. Ya geser sih 1 M geser gitu. Cuman nggak terlalu signifikan, misalkan saya pengen lunas 5 miliar, itu nggak terlalu kayak gitu. Cicilan juga paling cuman 10.000, 10 juta gitu kan. Cuman berapa puluh jutaan doang lah cicilan utang itu teman. Sekali lagi saya utangnya utang kerugian ya, bukan utang sengaja niat ke bank, bukan utang minjem sengaja gitu. Jadi saya ditipu kondisinya, terus saya bertanggung jawab untuk membalikan. Saya bahkan nanya ke guru saya, salah seorang guru, ini gimana hukumnya ya Kang Ustadz gitu kan. Ya antum sebenarnya harus kembalikan katanya. Ya tapi anak kayak merasa beban moral aja sih dia bilang. Ya wes lah niatin sedekah aja katanya. Ya wes lah ya wes. Jadi saya pas balik itu baru murni selain beresin amanah juga niatin sedekah gitu. Karena nggak harus mengembalikan. Tapi lagi-lagi ini is about leadership gitu kan. Saya cuma mengambil tanggung jawab terhadap apa yang terjadi gitu. Juga tentunya adalah mengimani keimanan gitu kan. Gak mungkin ini kejadian selain tasdin Allah, ya udahlah itu kan baik buruknya kita terima. Nah, di poin nomor 5 sekarang itu kita ngebahas tentang namanya ditelan paus. Jadi buku saya itu judulnya itu adalah ditelan paus. Ada yang bilang ikan paus, ada yang bilang ikan nun gitu ya. Intinya adalah bagaimana kita bisa belajar dari Nabi Yunus pada saat ditelan, ya telan ikan yang besar itu. Ya, saya dulu pernah nonton film di bioskop gitu kan sama anak gitu kan, sama istri gitu kan. Filmnya judulnya Megalodon. Pernah nonton nggak film Megalodon? Pemerannya Jason Statham. Jason Statham itu ya benar kalau Jason Statham. Wah gila gede banget gitu kan. Hewannya itu kan, ikannya itu. Saya ngebayangin dulu gimana itu kondisinya ketika Nabi Yunus ditelan paus atau telan nun itu kan. Segede apa? Konon katanya juga ada yang bilang itu masih hidup katanya, gak tahu ya Allah alam ya, kita nggak pernah mendalami lebih dalam gitu kan. Tapi kita coba ambil pelajaran dari situ teman-teman. Ya, kita ambil pelajaran fenomenanya Nabi Yunus gitu kan oleh ikan paus ini gitu. Ya, apa pelajarannya teman-teman semua? Teman-teman bisa lihat pada saat Nabi Yunus ditelan paus gitu kan, kondisinya itu keadaannya nih waktu itu ya dia diutus Allah untuk sebuah umat gitu kan yang memang dakwah di sana ya, tapi dia baper. Nah ini kondisinya kan, Nabi baper, ini gak dikasih tahu berapa kali, gak manut, wis lah itu kan ditinggalin sama dia, sama Nabi Yunus. Terus naik kapal gitu kan, terus di tengah kapal diundi bahwa ternyata kapalnya terlalu berat, keluarlah nama Nabi Yunus, keluar Yunus. Loh, lah ini gimana ini? Orang-orang tahu Nabi Yunus ini nabi, gak mungkin. Kita udah komitmen ya wes, akhirnya dilempar lah jeder ke lautan. Di lautan teman-teman, kebayang kan teman-teman Nabi Yunus itu kan dimakan, ditelan ikan paus ya. Makanya ada yang bilang 3 lapis kegelapan ya. Gelapnya perut ikan ya, gelapnya lautan sama gelapnya malam hari. 3 lapis kegelapan. Tapi yang luar biasa teman-teman, walaupun sempat baper gitu kan Nabi Yunus itu, tapi pada saat di dalam perut ikan paus itu ya, qadarullah masih hidup gitu kan. Nah itu nggak menghardik keadaan ya, nggak menyalahkan keadaan, nggak menyalahkan Allah juga gitu. Apa yang kita bisa pelajari, ternyata doanya luar biasa. Doanya tuh gini, teman-teman bisa juga diamalkan dalam keseharian ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, itu kan artinya subhanaka, maha suci engkau,
Inni kuntu minadz dzalimin. Apa itu? Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Jadi 3 poin dalam doa tersebut. Pertama adalah mengesahkan Allah, gitu kan. Kedua adalah mensucikan Allah. Ketiga adalah ngaku diri zalim, ngaku diri salah. Nah, ini luar biasanya sikap respon, kalau bahasanya Kang Harif Firmansyah itu high class responnya Nabi Yunus gitu. Pada saat kena kondisi terpuruk pun udah gelapnya 3 lapis, tapi nggak nyalahin Allah gitu. Nah, kita itu Pak, ini Nabi Yunus itu bukan orang lain. Jadi saya pada saat cerita Siti Hajar itu bukan orang lain, Siti Hajar itu kita gitu. Bagaimana kita pada saat dikasih solusi harusnya mah ikhtiar dulu gitu kan. Bagian proses penyelesaian itu ikhtiarnya dijalanin, jangan cuma diam gitu. Nabi Musa sama itu kita gitu kan. Nah, termasuk sekarang Nabi Yunus tuh kita. Pada saat kita diuji sama Allah itu seringkali kita langsung nyalahinnya tuh, ya Allah ini kenapa saya gitu kan. Yang padahal kenapa enggak juga gitu kan. Ini bagian dari kehidupan ya, dan apalagi teman-teman mesti ingat surat Al-Isra ayat 7 ya. In asangtum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi yang baik-baik akan balik lagi buat kita, yang buruk juga balik lagi buat kita gitu, disebabkan karena kita gitu. Artinya apa? Pada saat segala sesuatu terjadi, jangan pernah menyalahkan keadaan, apalagi orang lain, apalagi Allah. Nah, ini bahaya gitu. Nih kita belajar dari Nabi Yunus nih gitu kan. Wah, luar biasa, kondisi terhimpit, tertekan dalam kondisi, dalam hal ini adalah 3 lapis kegelapan. Nah, kita Nabi Yunus masih tetap mensucikan Allah, mengesahkan Allah, dan akhirnya ngaku diri salah gitu kan. Nah, kita ini kan sering kali begitu, benar gak? Kondisi lagi terpuruk malah meweknya bukan minta pertolongan tapi mewek nyalahin gitu kan. Kondisi 3 lapis kegelapan ini mirip sama kita gitu kan. Cicilan ya, harus ada cicilan, ini bayar hutang. Terus rumah diancam disita gitu kan. Terus pasangan minta cerai gitu, istri gitu kan. Suami minta cerai kan luar biasa Pak gitu kan. Nah, itu mungkin terjadi juga sama Anda. Udah memisahkan istri suami nganggur gitu kan. Terus utang banyak, debt collector lagi, misalkan anak sakit-sakitan, wah 4 lapis kegelapan itu kan. Ini sama kayak kita, persis sama kita gitu. Nah, maka tugas kita apa nih pada saat kita belajar dari sini, dari Nabi Yunus ini gitu kan. Sama yang seperti yang dilakukan sama Nabi Yunus. Ngaku diri salah, teman-teman. Ngaku diri salah, beristighfar gitu kan. Banyak-banyak kita berdoa sama Allah, banyak-banyak minta ampun sama Allah ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegera ke ampunan Allah gitu kan. Terus juga di sini kita banyak belajar tentang yang namanya kita sering-sering beristighfar. Jadi bukan cuman beristighfar, tapi sering-sering beristighfar. Dalam surat Nuh ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin, dan seterusnya ya. Itu poinnya adalah bagaimana ternyata istighfar itu luar biasa powerful gitu. Jadi daripada nganggur nih, lidah kita ini mending basahi dengan istighfar. Saya sering katakan tidak ada istilah pengangguran ya bagi mereka yang membasahi lidahnya dengan istighfar. Karena nganggurnya dia adalah istighfar. Nah, ini yang perlu kita biasakan. Ya, jadi setiap hari lagi diamnya kita pun, orang lain mungkin ngeliatnya diam, kan diam mulu ya gitu kan. Ya dalam hati kan beristighfar gitu kan. Ya Allah gitu kan, seterusnya gitu. Ini yang perlu kita biasakan. Dalam Al-Qur'an sudah jelas. Ada cerita, ini saya dapat cerita dari ustadz saya, dari guru saya gitu kan. Seorang syekh gitu di sebuah tempat, bagaimana dikunjungi sama jamaahnya gitu kan, nanya gitu, "Syekh, tempat saya nih udah lama gak hujan gitu, padahal ini kudu panen lah segala macam lah gitu kan. Apa yang harus saya lakukan gitu?" Terus kata saya bilang, "Kamu pulang banyak-banyakin istighfar gitu kan." "Siap Syekh," gitu kan. Datang lagi ke kajian, sebuah kajiannya Ustadz ini, si Syekh ini gitu kan. "Syekh, saya ini udah nikah lama banget ya, tapi kok udah lama nikah belum dapat keturunan ya," gitu kan. "Saya solusi dong Syekh," gitu kan. Ya kalau bahasa kita kayak gitulah gitu. Terus saya bilang, "Kamu pulang ajak istrimu beristighfar, banyak-banyak istighfar," katanya. "Siap Syekh," gitu kan. Datang lagi tuh berikutnya, "Syekh, saya ini tiap hari kerja siang, pagi, malam gitu kan, sampai pulang pagi, pergi pagi, pulang pagi gitu kan. Tapi kok gak kunjung kaya juga ya, sedangkan saudara saya ini kaya terus gitu kan. Itu apa yang saya lakukan Syekh," gitu kan. Terus kata si Syekhnya, "Pulang kamu banyak-banyak beristighfar sama keluarga kamu," gitu. Kebayang gak teman-teman kalau jadi ustadz, jadi syekh gitu kan, jadi ulama, solusi cuman kayak gitu doang gitu kan. Kayaknya semua kita udah jadi ustadz gitu kan. Wah, selalu wae ilmunya gitu wae gitu kan.
Tah sampai suatu ketika ini riwayatnya ada yang berbeda, ada yang bilang katanya anaknya, ada yang bilang itu jamaah loyalnya gitu kan. Nah, datang lagi tuh. Saya penasaran, saya nanya apa gitu. Saya kenapa tiap kali ada yang nanya masalah gitu kan, jawabannya selalu pulang terus suruh banyak-banyak istighfar. Terus saya bilang gitu, loh itu bukan kata saya gitu, itu kata Allah. Teman-teman silakan nanti buka surat Nuh ya. Surat Nuh bisa dibuka di handphonenya atau di Qurannya. Yang ada handphonenya, yang ada handphonenya, yang ada Qurannya ya. Surat Nuh itu juz 29 ya. Ntar saya buka dulu ya. Nah ini surat ke-71 ya, 71 Nuh, 72 Al-Jin ya. Di sini ada nih, bentar saya lihat ya. Artinya nanti kita bacakan, ternyata memang itu ada dalam Al-Qur'an gitu. Nah, masalahnya adalah kita ini ya. Kita ini kalau ada masalah ya, seringkali nggak baliknya itu sama Allah ya. Fokusnya itu ke solusi gitu. Nah, ini ayat 10 coy, buka ayat 10 tuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Nah, ini. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Nah, kan istighfar kan. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Tuh tadi minta hujan itu kan tuh, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu tuh yang mandul gitu kan, yang nggak dapat keturunan ya, banyak-banyakin istighfar ada nih, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, untuk mengadakan sungai-sungai untukmu. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah gitu kan. Nah, ini jelas teman-teman, jadi sangat ada dalilnya dalam surat Nuh. Nah, tugas kita adalah beristighfar sering-sering, tentu gak hanya sekedar ucapan di lisan, tapi juga dalam hati melakukan kesalahan yang lagi. Kisah yang lain mungkin teman-teman pernah dengar, dan setahu saya pernah dibahas sama Ustaz Andre ya, Ustaz Andre Raditya di buku Rezeki Level 9, kisah Imam Ahmad bin Hambal. Ketika itu Imam Ahmad bin Hambal gitu kan terpaksa ya harus menginap di sebuah negeri, dan dia nginep di sebuah masjid gitu. Nah, pada saat di masjid, nah, pas saat tiduran tuh ya, si marbot datang, "Hei cuy," gitu ya. Mungkin bahasa kita ya, "Tong sare teh dia," gitu kan. Jangan tidur di sini. Waduh, ini gimana, saya lagi dari luar negeri, wah gak bisa, pulang. Gitu. Nah, akhirnya dia tidur di luar. Pas tidur di luar juga sampai, kamu kok masih di sini? Kalau pulang gitu kan. Ya gimana, saya bukan orang sini gitu kan. Akhirnya tiduran di situ. Nah, pada saat tiduran di luar gitu kan, ada tukang roti. Tukang roti lihat, kamu gitu kan. Kenapa kamu tidur di sini? Iya, saya lagi di luar kota gitu kan. Saya mau balik gak bisa gini-gini. Udah keburu malam. Ya udah kamu ikut aja ke rumah gitu kan. Sama tukang roti diajak. Yuk kaimah gitu kan. Kaimah tuh kan ke rumah. Nah, pas di rumah itu teman-teman, pada saat Imam Ahmad bin Hambal tiduran gitu kan, tiduran gitu kan. Si tukang roti ini selama proses pembuatan roti malam-malam gitu kan, lidahnya tuh selalu basah dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah, dan seterusnya. Wah, gitu kan. Sampai suatu ketika di pagi hari si Imam Ahmad bin Hambal ini nanya, kepo gitu kan. Zaman sekarang mah kepo gitu. Kepo kasih tukang rotina itu. Wahai sahabatku, saudaraku, saya penasaran, kenapa kamu kok istighfar mulu, dan sejak kapan kamu melakukan istighfar itu pada saat pembuatan roti yang kamu lakukan di malam hari tadi gitu. Jawabannya apa coba teman-teman? Saya sudah lama melakukannya gitu. Saya selalu tiap kali punya hajat, gitu, punya keinginan, selalu Allah kabulkan gara-gara istighfar ini, amalan istighfar ini gitu. Tapi saya heran, ada satu yang belum dikabulin sama Allah gitu. Kata si tukang roti ya gitu kan. Apa? Kepo dong gitu. Apa emangnya gitu. Saya tuh dari dulu pengen banget ketemu sama Imam Ahmad bin Hambal gitu kan. Beliau ini imam yang sangat luar biasa begini, wah muji-muji gitu kan, kagum, ngefans gitu kan. Nah, ini ternyata jawabannya teman-teman. Lalu kata Imam Ahmad bin Hambal, Masya Allah, mungkin inilah bagian dari skenario Allah. Akhirnya saya harus terdampar di negeri ini, tidur di masjid Kausir gitu kan, terus diajak sama antum. Emang kenapa? Anak Ahmad bin Hambal, Masya Allah, biasa sebagaimana orang ngefans sama orang kan, ngefans, meluk dan segala macam, minta doa dan lain-lain. Zaman baheula teman-teman, zaman dulu itu beda kayak sekarang.
oh si Dewan iya banget nu eta gitu kan. Ketinggali main YouTube gitu, main Facebook, main Instagram. Zaman dulu jarang ada foto gitu. Jadi pada saat misalkan syekh apa, ulama apa, imam apa, mana teuing banget anu mana gitu kan. Nah, itu teman-teman luar biasa istighfar. Nah, maka ini yang perlu kita lakukan dalam keseharian kita. Banyak-banyakin tobat, banyak-banyakin istighfar. Di buku saya yang Jackpot Rezeki, bahkan saya bahas di bab khusus ya, di bab khusus tentang hijrah total ya. Bagi teman-teman ada yang udah baca buku saya yang Jackpot Rezeki kan? Jackpot Rezeki itu si bab nomor 1 itu adalah tentang hijrah total. Apa itu hijrah total? Hijrah yang gak setengah-setengah ya. Pakaiannya hijrah tapi hatinya kagak ya. Perasaannya hijrah tapi pemikirannya juga masih jahiliyah. Nah, di sana saya cerita tentang sebuah konsep. Kenapa kok rezeki ini kok kayaknya mentok mulu gitu, kok kayaknya seret mulu gitu. Nah, di sana saya ngasih analogi, rezeki itu dari Allah sudah disiapkan, ibarat bah gitu kan, ibaratnya ngucur terus gitu. Tapi kok kita kayaknya susah mulu gitu, kayaknya dapatnya dikit mulu gitu kan. Ya Allah, ini tuh udah siang hari kerja, malam, pagi, sore, hayo kieu misal gitu kan. Nah, analoginya sederhana, itu ibarat kata kayak keran. Tahu keran ya? Tahu lah pasti. Keran ya. Nah, keran ini air tuh ngocor terus. Itu ibarat kayak rezeki itu ngocor terus. Cuman kenapa kok kayaknya ngecelaknya itu kok dikit mulu gitu kan? Karena dalam kerannya ada penyumbatnya. Ya, ada yang nyumbat, ada yang nutupin sehingga ngecelaknya dikit. Apa itu penyumbatnya? Penyumbatnya adalah kotoran. Apa itu kotoran? Dalam hidup kita, kotoran kita adalah dosa kita sama Allah. Ya. Jadi tugas kita adalah mengevaluasi diri, bermuhasabah. Oke, aku tuh pernah ngelakuin ini di masa lalu, aku waktu kemarin ngelakuin ini dan segala macam gitu kan. Nah, itu ditobatin gitu. Dicatat, ditobatin, disesali dan segala macamnya. Hingga akhirnya nanti si kerannya tuh kotorannya udah hilang. Udah hilang, lancar, teman-teman. Dan ini juga ada dalilnya, ada hadisnya. Seorang manusia terhalang rezekinya karena dosa yang diperbuatnya. Jadi, kalau misalkan teman-teman sekarang hidup merasa diri susah terus gitu ya. Saya banyak cerita di Untold Story saya di YouTube, pengalaman mereka yang terjerat dalam riba itu susah mulu hidupnya gitu. Ya itu bisa jadi gitu kan. Jadi sekali lagi di momen hari ini, di hari Jumat, momen berkah, Anda juga bukan berarti tanpa alasan Anda hadir sekarang menyimak saya 250 orang gitu kan. Allah ingin kita semua menjadi lebih baik lagi ke depannya ya. Bersyukur tidak semua orang melakukan live ini, nonton live saya kali ini. Ini adalah bagian dari titik kita untuk kembali pada Allah secara totalitas ya. Saya juga banyak dosa, setiap hari juga berusaha untuk memperbaiki diri dan seterusnya. Sama-sama lah saling ngingetin dalam kebaikan. Nah, itu poinnya teman. Jadi ini dihilangin, dibanyakin tobat, sholat tobat gitu kan, istighfarnya diseringkan. Anda mungkin perlu beli yang namanya tasbih digital gitu kan. Teka rasa loh itu, gak kerasa pencet-pencet tiba-tiba 7.000 kali 700 kali gitu kan. Sering-sering istighfar. Saat senggang diam gitu kan, astagfirullahaladzim dan seterusnya gitu ya. Nah, mulai nih muncul perasaan, Kang, saya mau udah istighfar tiap hari gitu kan. Saya udah istighfar 1.000 kali setiap hari. Kenapa kok rezeki saya masih susah? Nah, kan sering kali kita begitu ya. Sering kali guys merasa bener nih ya. Sering saya bilang di dalam buku tersebut, di dalam Jackpot Rezeki, nanti silakan Anda masuk @Jackpot Rezeki kalau ingin beli bukunya ya. Itu tim saya di KMO @Jackpot Rezeki, cari aja di sana. Saya bilang gitu di buku tersebut, quote-nya adalah merasa soleh itu salah, saya bilang. Merasa salah itu soleh. Sekali lagi ya, ketika diri sudah merasa diri udah soleh, aku mau udah hijrah gitu kan, itu salah ya, karena kamu sudah merasa diri itu kayak paling benar gitu, merasa itu bahaya gitu kan. Nah, maka ayo terus-terusan istighfar, terus-terusan memperbaiki setiap hari. Kenapa kok bisa gitu Kang? Karena bisa jadi malamnya Anda tahajud ya, paginya Anda ngegosip, ayo paginya ada duha, siangnya ada kepo hidup orang lain yang gosip-gosip itu mantan Anda dan segala macam gitu kan. Siangnya Anda misalkan tadarusan gitu kan. Tapi sorenya Anda misalkan nipu orang, berpromosi juga ke lebay gitu kan. Wah, segala macam. Nyinyir segala macam. Gimana coba perasaannya ya? Kita keubudiahannya itu ke Allah vertikalnya itu diperbaiki, tapi ke manusianya banyak salah. Maka analogi yang kedua saya ceritakan dalam buku Jackpot Rezeki, itu ibarat kita tuh kayak kerannya udah benar, udah wah gitu kan, tapi kerannya tuh bolong-bolong bukan kerannya, embernya tuh bolong-bolong, penampungnya tuh
Bolong jadi pas ngucurnya banyak tuh kok tampungan saeutik kan cuman dikit. Nah, itu tuh yang disebut dengan yang namanya kesalahan sama manusia. Karena kita banyak salah sama manusia, dan salah sama manusia itu kita nggak bisa sekedar, nggak cukup hanya sekedar kita tuh minta ampun sama Allah ya. Harus kita tuh minta maaf sama orangnya. Nah, makanya mumpung sekarang bulan Ramadan ya, tulis tuh ya kesalahan kita sama manusia itu siapa aja nih yang pernah kita buat salah sama dia gitu kan, minta maaf sama dia. Jangan nunggu dia minta maaf sama kita minta maaf sama dia ya. Wah, ini bahaya nih ketika mereka enggak dia yang salah, nunggu aja deh gitu kan. Nu nyadar sadar ya, sekali lagi ya, nu waras sadar mihelaan gitu, tunggu gitu. Ini poinnya teman-teman ya. Saya bahkan teman-teman, saya masih ingat waktu kondisi utang 7,7 M itu, yang minta maaf itu saya ke yang nipu, bukan yang nipu ke saya gitu. Jadi waktu dia kabur, konon katanya sekarang ada di Jember, konon lah ya, saya nggak tahu orangnya di mana gitu kan. Saya juga gak mau nagih, gak malas juga, udah saya ikhlasin lah itu kan, udah selesai juga kan utangnya 7,7 M. Itu saya chat di WA, Kang mohon maaf ya selama kalau misalkan saya berteman dengan Akang gini-gini. Oh, panjang lebar saya cerita. Dia malah komen gitu kan, ya lo Wak, kenapa antum yang minta maaf dan segala macam. Wes tugas aneh minta maaf, walaupun antum yang nipu aneh minta maaf. Hal terberat teman-teman, ketika teman-teman itu harus minta maaf yang mereka itu berbuat salah sama Anda gitu. Itu luar biasa. Tapi di sini kuncinya teman ya, gak ada kita menjadi hina hanya gara-gara kita minta maaf, gak ada ya. Ayo minta maaf kalau punya salah, apalagi kalau punya salah wajib bro kalau punya salah mah. Nah, termasuk kalaupun nggak punya salah, minta maaf sama orang lain, mihelaan gitu kan, di imaman gitu ibaratnya. Ya harus kayak gitu ya, biasain diri kayak begitu gitu. Nah, kondisinya misalkan kerannya sudah kotornya udah hilang, nah ini tobat sama Allah gitu kan. Yang ini adalah embernya ditambal atau ganti ember baru yang utuh gitu. Jadi ngocor tuh luar biasa rezeki itu. Saya rasa analogi ini sangat mudah dimengerti buat teman-teman semua. Silakan nanti mungkin bagi teman-teman yang pengen buat resume di Instagram, di IG story, silakan tag saya. Nanti yang memang catatannya bagus nanti saya coba reshare ya supaya bermanfaat buat teman-teman yang lain juga. Itu kayak begitu. Jadi ini poinnya. Nah, tahu gak teman-teman semua? Saya awalnya gitu kan, saya bingung ini ya Allah nyicil berapa puluh juta misalkan waktu itu ya. Kapan beresnya ini ngitung kayaknya ini 20 tahun nih salah 1,7 M nih gitu kan. Saya datang ke semua workshop seminar bisnis teman-teman. Semua teorinya SKB sama ya. Makanya saya hampir semua belajar ilmu guru-guru yang mungkin sekarang saya jadi partner sama mereka gitu kan, sama temen lah kalau sekarang mah gitu kan. Itu ya solusinya sama gitu kan. Kita naikin marketing, sales, free sales segala macam. Gitu kan sama semua. Dan itu ada titik mentoknya. Makanya saya bilang di episode nomor 2 ya, nomor berapa ya, lupa saya sebelumnya, tentang hanya sesuatu yang tidak masuk akal yang bisa menyelesaikan sesuatu yang tidak masuk akal juga. Saya mikir, alah ini gimana cerita gak beres-beres gitu kan. Nah, walaupun ada cicilan ya walaupun ya puluhan juta lah katanya gitu. Apa nih gimana nih gitu kan. Dan saya ketemu nih solusinya tuh ketemu. Gara-gara apa coba? Gara-gara kajian. Nah, ini makanya teman-teman ini perlu ikut sering kajian ya. Gak harus sama saya nih besok ya jam 2 tanggal 2 besok saya sama Hilman. Ustadz Hilman ya di Instagram insya Allah kalau nggak duhur sore kalau nggak malam sore, nanti diinformasikan di sore saya. Sering-sering ikut kajian, ketemuan kalau nggak lagi physical distancing ya. Kalau kondisi kayak begini ya monggo ya Anda online gitu kan. Nah, kayak begini-begini kan walaupun ringan gitu kan, tapi dapat catatan-catatan pentingnya teman buat kita praktekkan gitu. Nah, pada saat sedang kajian si Ustadz ngomong gitu kan, wah biasa tadi tentang dalil yang tadi, manusia itu terhalang rezekinya karena dosa yang diperbuatnya. Nusuk pacileb. Saya nemu jawabannya gitu kan. Akhirnya mungkin ini penyebabnya tuh gitu kan. Kenapa kok angkanya tuh gak drastis? Ini bukan berarti kita dalam tanda kutip nyogok ya dengan cara istighfar dan segala macam ya. Ini justru perlu dibiasakan gitu ya. Ini Anda mau income banyak ataupun gak banyak, tetap banyakin istighfar gitu. Poinnya di situ ya. Tapi ketika Anda melakukan ini, itu udah janjinya Allah memudahkan segala urusan gitu. Rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Tadi poinnya adalah akan dimudahkan segala macamnya gitu. Banyak hal janji Allah yang disertakan pada saat kita banyak istighfar gitu. Nah,
Akhirnya pulang dari situ saya langsung tobat, sholat tobat, mewek, gelar sejadah, wah nangis, terus minta maaf sama teman-teman segala macam, wah gitu kan. Dan itu dirutinkan istighfar, terus juga sering-sering apa namanya sholat tobat gitu kan, malam-malam itu selain sholat tahajud, sholat tobat juga dan seterusnya, wah segala macam. Itu percaya nggak teman-teman? Percaya nggak percaya nih ya? Saya dapat banyak project yang goib datangnya. Tiba-tiba saya diundang gitu kan, saya jadi trainer waktu itu, dibayar cuman 3 jam ngisi, 3 jam 4 jam dibayar 30 juta gitu kan, 40 juta gitu kan. Gila, 3 jam. Dulu saya masih ingat pas banget awal-awal ini, awal-awal banget tuh ngisi cuman dibayar 500 ribu 3 jam tuh. Sekarang 3 jam 40 juta. Bayangin 3 jam dari gitu udah ludah doang tuh. 40 juta dibayar. Dapat project, angkanya miliar, launching produk tembus 1,2 miliar. Ya, ini saya sebut angka supaya menginspirasi teman-teman ya, bahwa Allah tuh luar biasa gitu. Skenario luar biasa ketika kita mengimaninya ya. Saya pernah dapat angkanya besar banget, sekali nyicil di bulan itu saya pernah transfer itu dalam sebulan 850 juta. Nyicil utang itu, utang rugian waktu itu. Nah, itu kan kalau semenjak dari sini mulai masuk akal, oh pantesan 7,7 M beres 5 tahun. Ya kalau pas, nah cuman titik ledakan kayak gitunya itu ya, apa namanya ini teh, bukan statis, naik-naik segitu, wah gitu kan, drastis banget gitu kan, signifikan tuh pada saat ketemu poin nomor 5 ini. Ketemu poin nomor 5 gitu kan, ditelan paus, banyakin istighfar, banyakin tobat, banyakin apa namanya sholat tobat, banyakin minta maaf ke orang lain. Itu kayak rezeki itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Pokoknya mah loba gitu kan. Sampai saya tuh bingung nolaknya gimana gitu. Alah sia kumaha gitu kan. Karena kan waktu saya cuma 24 jam ya. Sementara diri saya cuma sendiri gitu. Nah, akhirnya keterbuka project ini. Itu luar biasa efeknya. Ya, bahkan sampai poin nomor 5 ini aja teman-teman, saya bisa ngelunasin lebih dari 5 miliar gitu kan. Itu Masya Allah. Bahkan ada yang anehnya tuh sampai saya tuh kan tidak semua utang 7,7 M itu saya bayar teman-teman. Ada kurang lebih mungkin 1 M mana atau 1,5 M itu benar-benar murni dari hati luar biasa para investor. Yang ketika saya mau transfer, dia bilang, udah kan nggak usah katanya. Padahal nominalnya besar, 160 juta, 300 juta. Gak usah lah, kata sama-sama berjuang aja. Antum doain anak aja sama itu. Itu tangan saya tuh di rekeningnya tuh udah tinggal transfer. Gak usah katanya. Ya Allah, dalam hati saya, ya Allah, itu 300 juta gitu kan. Saya pernah pada saat ngisi gitu kan, ngisi di apa di mana ya, di Samarinda kalau salah, di mana Belkapan saya lupa. Selepas saya setelah customer spiritual journey di Turki gitu kan, di Turki sama apa Dubai gitu kan. Fokus saya nomor 3 kemarin ya, detonator kebaikan, sharing segala macam, sebanyak ini segala macam. Saya tuh capek, hingga pada saat itu saya tuh capek, ya Allah ini belum selesai juga, gitu kan, gimana tuh ini segala macam. Ternyata teman-teman semua, ini luar biasa ya, qadarullah ya. Saya dapat apa namanya hadiah yang sangat tidak diduga-duga. Hadiahnya adalah berupa pesawat yang telat. Awalnya ini skenario awal nih. Saya pada saat di Bandung ya, saya balik dari Dubai Turki itu capeknya minta ampun dan harus ngisi ke Lombok sama Bali waktu itu. Pas udah kondisi capek, ya Allah ini capek gitu kan. Wah ini kata tim saya, Mas ngisi lagi Mas di Balikpapan. Aduh capek gitu kan. Sudah kita ngisi lagi. Nah jam 2 itu pesawat. Alhasil jam 1 harus udah di bandara dong. Saya di bandara jam 1. Oh jam 2 nih gitu. Jam 2 itu gak ada panggilan. Jam 3 gak ada panggilan, kan asam tenan gitu kan. Ini gak usah sebut pesawatnya apa lah gitu. JT ya, ada tahu JT apa? Wah gitu, waduh gitu kan. Sampai jam 4, oke sabar. Jam 5 sabar. Jam 6 gak ada panggilan. Sholat maghrib saya teman-teman. Sholat maghrib sama Isya saya kosor gitu kan. Wah sudah, kan mau safar gitu kan. Jam 7 sampai kesabaran saya udah mulai nipis nih, hilang ya. Saya bilang ke tim saya, Mas, ini kalau misalkan jam 8 gak datang kita balik, saya bilang. Ini pesawat jam 2 harusnya berangkat, kenapa jam 7 belum juga berangkat? Saya udah ngitung perjalanan ke sana itu kurang lebih sekian jam, nanti kita nyampe malam banget. Kalau kita berangkat jam 8 malam, nyampe subuh jam 2, jam 3 gitu kan. Ya kata tim saya, gimana lagi Mas, orang-orang pada nunggu di sana, kasihan gitu kan. Apalagi ada kawan saya yang batalin juga, salah seorang gitu, kawan dekat saya nih. Masa gue ngikut dia, ngebatalin juga. Saya gak mau, saya bilang, gue tetep gitu kan. Tapi tadi, ini goyah nih. Kalau kata ibarat dulu, kalau kita sering nonton TV gitu kan, ada setan yang di kiri kita ngebisikin, yang merah gitu ya. Udah balik aja.
tuh keluargamu nungguin kamu gitu kan, katanya sayang sama istri sama anak, mana gitu. Nah, untungnya berakhir di kanan di kanan yang malaikat putih itu loh. Sabar Dewa, katanya, kamu ini gimana sih, masa kemarin aja kamu waktu waktu sakit bisa bersabar gitu berhari-hari berbulan-bulan, masa gara-gara gini doang kamu nyerah gitu. Katanya pengen berbuat baik, dia tonton kebaikan, katanya pengen berbuat, mana gini doang ujiannya udah nyerah gitu kan. Untung berakhir di yang putih gitu kan. Set. Ya wes, jam 8 lewat tuh, pesawat belum datang. Jam 9 datangnya pesawat tuh. Pada seluruh penumpang JT. Nah, pada saat saya masuk, teman-teman, masuk ke pesawat itu dikasih roti. Tahu teman-teman rotinya apa? Roti di bandara yang pernah saya bedah kemarin di bedah bisnis. Inisialnya O. Emang roti O. Nih itu saya bilang ke petugasnya, saking keselnya gue sempat meledak gitu kan. Julang ini doang ini waktu gue, kalau ngisi kemarin gue 3 jamnya 40 juta gitu, ini gara-gara berjam-jam gitu kan. Sempat ini meledak gitu kan, saking karena badan fisik capek banget Pak, udah di luar kota, di luar negeri gitu kan. Aduh, nggak sempat istirahat gitu. Apa yang saya lakukan ketika itu? Sudahlah. Nyampe pesawat saya duduk. Nyampe nih. Ya. Nyampe di pesawat saya duduk gitu kan. Biasa buka handphone. Biasa sebelum pemberitahuan suruh matiin kan buka handphone, terus liatin aja gini. Oke. Terus pemberitahuan biasa suruh matiin dong gitu kan. Nah, saya bandel, Pak, gitu kan. Terus ada video call gitu kan. Video call saha penting-penting siapa malam-malam. Itu kan malam ya. Malam-malam gitu kan. Dan entah kan saya itu termasuk efek trauma utang ya. Saya jarang angkat telepon yang itu nomornya nggak ada dalam daftar nama saya. Termasuk ketika itu karena karena saya terbiasa jarang ngangkat aja, saya malas ngangkat gitu aja. Kebiasaan buruk saya itu malas ngangkat telepon gitu. Saya lebih senang ketemuan langsung, kalau enggak chat WA ataupun chat-chatan gitu kan. Nah, entah kenapa saya pengen ngangkat tadi chat. Oh, ternyata kawan saya yang ngajak saya spiritual journey. Oh, gak enak dong teman. Udahlah, video call cowok sama cowok. Waalaikumsalam, dia bilang. Iya bro lah. Ada orang nangis. Ini siapa lagi, saya bilang. Siapa? Mas, saya bilang, kenapa? Nangis. Nah, diambillah sama kawan saya. Dia ngomong, halo Kang Dewa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, ini antum lagi di mana? Di pesawat nih, bentar lagi terbang ya. Oh maaf ya, bentar doang. Enggak, ini tuh ini teman antum, katanya. Mukanya memang anak-anak kayak inget si ini kayaknya. Dan langsung feel saya gak enak. Karena orang ini tuh ada orang yang investnya lumayan besar gitu ke saya, ratusan juta lah, ya 300 sekian lah gitu kan. Terus dia bilang, oh ya itu sih ini ya, saya bilang, iya itu beliau gitu kan. Jadi beliau ini nelfon, ini dia belum beres ngomong, saya langsung lanjut ngomong gini, ke saking tadi lah orang-orang punya utang kan perasaannya gemericik gitu kan, segala macam perasaan tuh muncul gitu. Saya bilang gini, iya mas, nanti saya pulang dari Balikpapan Samarinda si Solo, saya akan transfer ya untuk cicilan utangnya, saya bilang. Itu padahal dia gak nagih. Saya langsung ngomong kayak itu spontan. Dan dia ngomong gini, justru ini Kang, katanya, beliau ini ngerasa hidupnya tuh selama bertahun-tahun, 4 tahun ke belakang kok kayaknya gak move on, gak bisa bahagia, gak bisa bersemangat gitu kan. Nah, jadi intinya beliau ini baru aja kelar ikut training aneh itu kan, pas di sesi bagian tertentu tuh ngerasa bahwa kayaknya ganjelannya tuh bukan di mana-mana gitu, tapi ganjelannya itu adalah di peristiwa dulu pada saat sama antum. Jadi yang utangnya tuh ratus juta itu gitu kan, selalu nagih-nagih ke antum sampai antum tuh hidup gak tenang gara-gara dia tagih mulu gitu kan. Dalam hati iye gitu kan. Terus dia bilang gini, iya mas, iya Kang, katanya. Buruan ini gue mulai mau terbang gitu. Ya ini intinya adalah beliau per hari ini, per detik ini mengikhlaskan seluruh hutangnya. Jadi antum gak usah bayar lagi. Total katanya 185 juta ya katanya. Sisanya lagi itu gak usah dibayar, katanya udah ikhlas gitu kan. Ana waktu itu pas dengernya tuh, hah? Gue bilang, seriusan? Serius? Beneran nih? Beneran? Oh gitu? Yaudah deh, alhamdulillah. Coba gitu dong, mukanya saking saya malah partner saya juga ketipu. Partner saya sekarang ya, Mas Mirza gitu kan, malah dia mukanya langsung kayak matanya sampung kayak berkaca-kaca gitu kan. Ini keajaiban teman-teman, ini pertolongan Allah. Itu satu yang saya ceritakan ke kalian ya. Ada momen kayak kita juga, ada yang ngikhlasin 100 juta gitu kan. Jadi tidak semuanya itu dibayar gitu. Jadi 1, kalau saya hitung 1, sekian tuh memang itu hasil dari
Itulah ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik, itu kan benar-benar kan Allah tuh menggerakkan hati manusia luar biasa. Tiba-tiba yang awalnya brutal lagi tiba-tiba mengikhlaskan, brutal lagi tiba-tiba nolong gitu. Wah, luar biasa. Nah, itu keajaiban begitu-begitu teman-teman. Itu dirasain banget itu setelah poin nomor 5 ini. Ya, jadi saya sekali lagi buat teman-teman yang sekarang nonton video saya, ya ada sekitar 380 orang, monggo diamalkan, dipraktekkan, sama-sama lah saling mengingatkan dalam kebaikan ya. Bukan berarti saya sudah gimana, enggak, sama juga gue juga banyak dosa ibaratnya kan. Ini justru dengan ngomong begini sama-sama saling mengingatkan diri pribadi bahwa tugas kita adalah terus memperbaiki diri setiap hari. Termasuk bulan Ramadan, manfaatkan untuk minta ampunan kepada Allah gitu ya. Itu teman-teman. Jadi ayo sama-sama kita praktekkan ya ilmu yang kita bahas di Melawan Kemustahilan series ini ya. Poin di telan paus, poinnya adalah pertama, kita mesti banyak-banyak bertobat sama Allah ya, dengan cara banyak-banyak istighfar ya, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu. Kedua, banyak-banyak minta maaf sama orang ya. Kita duluan yang minta maafnya, jangan nunggu ya. Yang waras nyadar duluan ya, mulai gitu. Yang ketiga pastinya setelah minta maaf, setelah minta tobat, dengan tobat sama Allah, minta maaf, jangan ulangi lagi kesalahannya ya. Sesali dan tinggalkan perbuatan itu. Gitu teman-teman untuk hari ini. Insya Allah besok kita akan lanjutkan. Besok kalau saya senggang mungkin saya informasikan juga di channel Telegram. Jadi seputar informasi dari saya itu saya informasikan di Telegram. Jadi teman-teman yang belum masuk Telegram saya, silakan masuk ke Telegram saya ya. Besok kita lanjut tentang santan kehidupan. Nah, ini menarik, santan kehidupan sangat menarik. Episode bagaimana ketika saya udah mulai beresin banyak bermiliar-miliar utang itu ya, saya diuji lagi sama Allah ya, berupa sakit yang sangat langka. Mungkin Anda tahu, sebagian dari Anda. Nah, itu nanti besok saya cerita ya. Itu aja mungkin untuk hari ini teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan saya nggak buka tanya jawab karena waktunya sudah jam 11 ya. Ini saya nggak tahu di kompleknya ada Jumatan kan nih. Ya, bagi teman-teman yang sekarang pengen dapat penghasilan tambahan, saya mengajak teman-teman untuk join juga di beberapa program reseller saya. Ada banyak ya, salah satunya kalau misalkan pengen jadi affiliate, silakan di Sejoli. Linknya ada di bio saya, silakan diklik. Kepoin dulu aja di sana. Itu kalau pengen menjadi affiliate. Kalau pengen jadi agent ataupun distributor bumbu ireng, ya bumbu ireng tuh frozen food untuk makan gitu kan. Monggo silakan nanti masuk ke pasukan pemadam kelaparan ya. Nanti saya informasikan juga mungkin di story ya. Itu baru akunnya baru dibuat gitu kan, tapi alhamdulillah penjualan juga sudah sangat luar biasa, udah ratusan ribu pieces dalam sebulan ke belakang, dan jaringan kita sudah lebih dari 25.000. Jadi kita ajarin juga cara jualannya. Kalau yang hobinya jualan makanan atau misalkan jualan snack juga bisa di Sang Dewa, di Kelurahan Makaron, itu bisa juga. Kalau pengen jualan hijab juga boleh di Saleh Hijab. Kalau pengen jualan buku di KMO Indonesia atau Bilna Store. Jadi tugas saya adalah menawarkan peluang kepada Anda ya. Itu tugas Anda milih mau yang mana gitu ya. Jangan bingung ya, pilih salah satu yang sesuai dengan hati ya. Jangan semuanya juga, nanti Anda malah jadi garap semuanya gitu. Itu aja mungkin teman-teman untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Insyaallah kita lanjutkan besok lagi ya. Silakan teman-teman di share video ini. Kalau di download juga boleh download. Silakan nanti masuk ke website, mungkin aplikasinya IG Story for Chrome ya. Kalau apa gitu, ada